surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami sudah memuji memuliakan Tuhan, dan waktunya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kami mohon kiranya Tuhan urapi setiap hati kami, pribadi lepas pribadi kami, pikiran kami kuasai ya Roh Kudus, sehingga lewat kebenaran firman Tuhan kami dapat diberkati, mengerti, memahami. Ya Tuhan Allah kami juga Engkau berkati hamba-Mu, perlengkapi hamba-Mu yang sangat terbatas ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, baik di sini maupun di rumah, dipersilakan duduk kembali. Shalom bagi kita semua. Sekali lagi shalom. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Baik hamba-hambanya yang melayani di tempat ini, di gereja, bahkan juga seluruh jemaat Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Roma pasal 1 ayat yang ke-16 sampai 17. Sekali lagi kitab Roma pasal 1 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membaca secara bersama-sama. Injil itu kekuatan Allah. Bapak Ibu, 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kita terus diberkati dan juga dipelihara oleh Tuhan. Baik, sekali lagi saya mengucapkan shalom bagi kita semua. Selamat hari Minggu bagi jemaat Tuhan, baik hamba-hambanya yang melayani di tempat ini, dan juga selamat hari Minggu bagi jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing, baik yang di Sambu, di Guntung, dan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi saat ini Bapak Ibu yang berkembang di daerah kita, di sekitar kita, khususnya daerah Guntung dan Sambu, maka seluruh hamba Tuhan dan juga pengurus memutuskan untuk sementara Bapak Ibu Saudara kita ibadah secara live streaming. Harapan kami dari pengurus dan hamba Tuhan supaya kita dapat memahami dan kita dapat beribadah bersama-sama walaupun di rumah masing-masing. Dan juga Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap menjaga kesehatan kita dan juga tetap mengikuti prokes sehingga kita tetap sehat Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini cukup menarik dan sangat bagus sekali Bapak Ibu Saudara, yaitu kabar baik yang menyelamatkan keluargaku. Kabar baik yang menyelamatkan keluargaku. Dan juga kalau kita melihat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam teks yang sudah kita baca, dalam ayat-ayat ini adalah ayat firman Tuhan yang cukup terkenal bagi orang percaya. Karena firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara sungguh luar biasa. Pengakuan seorang Rasul Paulus tentang Injil Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bahwa bagaimana iman Rasul Paulus, bagaimana ia mengakui dan menyatakan otoritas Injil di dalam kehidupannya yang sudah ia rasakan dan yang sudah ia terima. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kemanapun dia pergi, dimanapun dia jalan, maka dia tetap memberitakan Injil. Karena dia mempunyai keyakinan yang sungguh luar biasa di dalam.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan ini Bapak Ibu yang terkasih, selalu ada dua. Yang pertama, ada Tuhan dan ada iblis. Dan juga ada surga dan ada neraka. Dan ada kabar baik dan ada juga kabar buruk. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kita bahas pada hari ini adalah kabar baik. Kabar baik apa? Adalah kabar Injil, kabar keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus bagi orang yang percaya dan bagi orang yang menerima Injil ini. Tetapi kalau tidak menerima ini, maka dia akan menerima kabar buruk, yaitu ikut bersama dengan iblis dan dia masuk dalam kerajaan neraka. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hanya dua hal dalam hidup kita. Kalau kita menerima kabar baik, maka kita berjumpa dengan Kristus dan kita masuk dalam kerajaan surga karena kita dibebaskan dari belenggu dosa. Maka oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang sudah mendengar, bagi kita yang sudah menerima kabar baik ini, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah yakin dan tidak akan bimbang seperti Rasul Paulus kalau kita melihat bagaimana ia berkata-kata, bagaimana ia menyaksikan Injil itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, maka kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus sampaikan dalam ayat yang ke-16. Ia berkata, ia memiliki keyakinan, ia memiliki kepercayaan yang kokoh, tidak pernah goyah dalam Injil. Mengapa ia berkata begitu Bapak Ibu Saudara? Supaya kita bisa pahami mengapa Rasul Paulus berkata bahwa dia memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Alasan yang pertama mengapa dia berkata begitu Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah karena Injil adalah kekuatan Allah. Dalam ayat yang ke-16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah apa? Kekuatan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berarti kalau sudah berbicara tentang kekuatan Allah, maka siapapun tidak dapat melawan itu Bapak Ibu Saudara. Siapapun tidak bisa menghalanginya, siapapun tidak bisa membatasinya, siapapun tidak bisa membendungnya. Karena itu ia akui bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah berbicara kekuatan Allah, maka jelas siapapun manusia tidak bisa membatasinya. Sehingga Injil sampai pada hari ini sudah tersebar ke seluruh dunia. Dan itu yang sudah kita terima sampai pada hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau sudah kekuatan Allah Bapak Ibu Saudara, maka segala sesuatu yang bisa lakukan. Ini satu keyakinan yang disampaikan oleh Rasul Paulus bagi setiap orang pada waktu itu ketika ia ingin masuk ke Roma. Dan dia memiliki keyakinan, dia menyampaikan kesaksiannya yang sungguh luar biasa. Alasan yang kedua, ia memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil menyelamatkan setiap orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara, keyakinan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini, ia yakin bahwa hanya Injil lah, hanya Yesus Kristuslah yang dapat menyelamatkan manusia, yang membebaskan manusia dari belenggu dosa, yang sudah putus hubungan Allah dengan manusia. Maka hanya Injil, hanya Yesus Kristus yang dapat menyambungkan kembali. Artinya bahwa di luar dari Yesus Kristus tidak ada, di luar dari Injil tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Dan ini satu keyakinan yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dia berkata bahwa sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya.
keyakinan yang sungguh luar biasa. Hanya saja Bapak Ibu Saudara, syaratnya adalah percaya pada Injil seperti Rasul Paulus. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apakah sudah yakin dan percaya sungguh-sungguh di dalam Injil? Apakah sudah yakin dan sungguh-sungguh percaya kepada Kristus dan menerima Dia? Dan kalau belum, hari ini saya ingatkan bagi kita, milikilah kepercayaan yang sungguh-sungguh dalam Kristus, seperti yang sudah diimani oleh Rasul Paulus. Alasan yang ketiga, mengapa Rasul Paulus percaya dan sungguh-sungguh di dalam Injil, dalam ayat yang ke-17. Mari kita membaca secara bersama-sama, jemaat di tempat ini dan juga seluruh jemaat Tuhan yang di rumah. 1, 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, alasan Rasul Paulus mengatakan hal di atas, karena di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Bapak Ibu Saudara, berarti Injil bukan bohong-bohongan, Injil bukan main-main. Di dalamnya terkandung kebenaran Allah. Dan kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, Injil itu tidak pernah menipu orang. Injil itu benar-benar meyakini setiap orang yang menerimanya, dia akan diselamatkan dan masuk dalam kerajaan surga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia pada hari ini, kalau kita melihat dari ketiga poin di atas, ini yang menjadi landasan Rasul Paulus untuk menyatakan perkataan ini. Maka Rasul Paulus mengakui bahwa ia tidak pernah malu dalam memberitakan Injil. Kemanapun dia pergi, dia tetap memberitakan Injil. Dia tetap menjadi saksi bagi semua orang. Walaupun dia masuk ke luar penjara, walaupun dia masuk dalam penjara, walaupun dia disiksa, dia tidak pernah malu mengakui identitasnya sebagai seorang yang percaya kepada Kristus. Berbeda sekarang, terkadang ada banyak orang yang malu menyampaikan Injil, yang malu mengakui identitasnya di tengah-tengah masyarakat umum yang banyak. Apalagi dalam memberitakan. Mungkin saja karena dia kurang mengerti, mungkin saja juga karena dia takut. Tetapi Rasul Paulus tidak ada hal seperti itu. Dia mengerti, dia pahami dengan benar. Dan juga dia tidak pernah takut, karena dia tahu bahwa di dalam Injil ada kekuatan Allah yang boleh menguatkan dia, yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, dan termasuk. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masuk surga tidak seperti kita mau ke mall. Kalau ke mall Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengajak istri kita, kita bisa mengajak anak-anak kita, kita bisa mengajak keluarga kita, kita bisa mengajak sahabat-sahabat kita pergi ke mall, lalu selfie, lalu berfoto di tempat-tempat yang bagus dan indah. Ke surga tidak seperti itu. Ke surga bukan seperti kita mau ke restoran, mau bersama-sama. Ayo kita sama-sama makan bersama. Yuk kita sama-sama ke restoran. Yuk kita mau makan apa misalnya. Bukan. Bukan seperti kita ke tempat-tempat wisata, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa membawa istri kita, kita bisa membawa anak-anak kita, kita bisa membawa suami kita dan keluarga besar kita untuk melihat pemandangan yang indah, untuk melihat situasi yang sangat menyenangkan hati kita. Tidak seperti itu. Di surga Bapak Ibu Saudara, hanya orang yang percaya pribadi lepas pribadi, yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang menerima Injil, yang menerima kabar baik ini, hanya itu yang bisa masuk ke surga. Tidak bisa kita bergandengan tangan bersama-sama lalu kita menarik, tidak bisa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah mendengar kabar baik ini,
ketika kita sudah menerima kabar baik ini, maka tugasmu, tugas saya, dan tugas kita semua orang percaya, mari kita sampaikan kabar ini. Karena kabar ini ketika orang lain, ketika keluarga kita menerimanya, maka dia akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan kita sebagai orang percaya hanya sibuk mengajak saudara-saudara kita, hanya sibuk menyampaikan berita-berita duniawi yang sungguh luar biasa, yang menyenangkan hati, yang menyenangkan telinga untuk didengar. Kita begitu luar biasa menceritakan itu kepada siapa, bahkan mengajak orang untuk bersama-sama. Tetapi terkadang kita tidak menyampaikan itu, sehingga pada akhirnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan bagi kita dalam Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20 itu tidak bisa kita genapi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi kita setiap orang yang sudah percaya, bagi kita setiap orang yang sudah menerima Injil itu tugas kita. Sampaikan kepada keluargamu, sampaikan kepada keluarga. Kita sama-sama menyampaikan sehingga mereka boleh mendengar kabar baik ini, kabar baik yang menyelamatkan keluarga. Jika ada keluargamu yang masih bimbang, jika ada keluargamu yang belum percaya kepada Kristus, yang belum percaya pada Injil, sampaikanlah ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dengan demikian ketika kita sudah menyampaikan, maka tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah bagi kita laksanakan. Selamat menjadi pembawa kabar baik bagi keluargamu, bagi keluarga kita, dimanapun dan kepada siapapun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang boleh disampaikan lewat hamba-Mu. Oleh karena itu biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat termateraikan dalam hati kami, pribadi lepas pribadi. Walaupun kami tidak berjumpa secara tatap muka, tetapi kami yakin dan percaya bahwa lewat firman Tuhan ini dapat menguatkan, mengingatkan, dan meneguhkan kami, sehingga iman kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan, mohon ampuni jika banyak keterbatasan. Terpuji nama Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan, kepercayaan hanya bagi Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang kita ucapkan, kita katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalid dan Hidup, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, dipersilakan duduk kembali bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, dan saya kembalikan kepada